pagi dan selamat hari Minggu buat anak-anak yang ada di rumah. Terkhusus buat anak-anak GBIA Grave dan GBIA di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama dengan Kalina di acara Sekolah Minggu GBIA Grave. Wow, tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu. Dan itu tandanya Kak Lina kembali menyapa adik-adik yang ada di rumah. Wow, bagaimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Apakah semuanya sehat? Oh, ternyata semuanya pada sehat-sehat Kak Lina. Oke, Kalina di studio juga dalam keadaan sehat ya. Harapan Kalina semuanya sehat dan bisa mengikuti acara sekolah minggu sampai selesai. Oke, sekarang waktu kita untuk duduk manis buat anak-anak sekolah minggu yang mau mengikuti acara sekolah minggu. Ingat ya, mata Tuhan selalu melihat ke bawah. Selalu melihat anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan, Tuhan pasti melihat. Untuk itu, buat anak-anak yang saat ini lagi mau jalan sana, mau jalan sini, atau yang sebagian mengikuti acara sekolah minggunya di atas tempat tidur sambil guling-guling nonton. Wah, jangan seperti itu. Ayo cari tempat yang aman, cari kursi, duduk manis, atau berada di samping meja, duduk manis dan mengikuti acara sekolah minggunya sampai selesai. Oke? Bilang papa sama mama jangan dulu ganggu saya ya, karena saya mau mengikuti sekolah minggu. Wow, kalau adik-adik seperti itu, adik-adik adalah anak sekolah minggu yang taat di acara sekolah minggu. Oke, kita langsung saja ya. Sebelum kita mulai nyanyi bersama dan juga mendengarkan cerita, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Siapa yang tahu angkat tangan? Nah, benar sekali. Kita harus minta pertolongan kepada Tuhan dulu ya, lewat doa. Untuk itu, semua adik-adik, Kalina minta lipat tangannya, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti acara sekolah minggu. Kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Bahkan kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik yang ada di rumah. Wah, udah gak sabaran ya. Kalina mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu yang sangat bagus. Tapi sebelumnya Kalina mau tanya buat adik-adik. Minggu kemarin Kalina ada pernah singgung siapa yang dalam minggu kemarin ini sudah pernah ajak mama atau papa, ayo kita baca Alkitab bareng. Coba angkat tangan. Hah, belum semua. Waduh, coba adik-adik ajak pas bangun tidur. Pak, Ma, ayo kita berdoa dulu dong. Atau ayo kita baca Alkitab bersama-sama. Nah, jikalau adik-adik melakukan yang seperti itu, semakin hari sudah pasti adik-adik dekat dengan Tuhan. Oke, harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa ya. Nah, kita langsung saja ya untuk mendengarkan siapakah pemenang kuis Alkitab. Nah, oke, pemenang pertama datangnya dari Koko Stuart. Wah. Hai Kak Lina, jawaban pertama adalah 5 roti dan buah ikan menjadi banyak sekali. Jawaban kedua adalah Petrus. Jawaban ketiga adalah hai orang yang kurang percaya. Bye-bye. Tepuk tangan ya buat Koko Stuart yang pagi-pagi sudah begitu semangat mengikuti acara sekolah minggu. Nah, pemenang keduanya datangnya dari adik Eileen. Nah, jawaban
derajat 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua adalah Petrus. Yang ketiga, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tepuk tangan juga buat adik-adik. Adik-adik juga semangat ya mengikuti acara sekolah minggunya. Aduh, lucu-lucu ya. Oke, pemenang ketiganya datangnya dari Adik Sira. Wah, Adik Sira ini pas bangun-bangun langsung nonton. Langsung kirim jawabannya. Halo Kak Ina, jawaban pertama adalah 5 roti dan 2 ikan. Jawaban kedua adalah Petrus. Jawaban ketiga adalah hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bye-bye. Wah, semangat ya buat Adik Sira. Ayo kita tepuk tangan buat Adik Sira. Nah, pemenang keempatnya datangnya dari Adik Michelle. Hai Kalina, hari ini Misa mau jawab pertanyaan Kalina. Jawaban yang pertama yaitu Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Jawaban kedua adalah Simon Petrus. Jawaban ketiga adalah hai orang kurang percaya, mengapa engkau ragu? Dadah Kalina. Ternyata Adik Michelle ini tinggalnya jauh banget di daerah Kalimantan, tapi dia semangat untuk mengikuti acara sekolah minggu. Wah, harapan Kalina, Adik Michelle bisa ajak sekolah minggu yang lain ya, teman-teman yang lain. Ayo kita nonton bersama acara sekolah minggu GBI Agrave, karena di situ kita banyak teman-teman sekolah minggu. Jadi kalau mau nonton, ajak teman-teman yang lain ya. Oke, sekarang pemenang kelima datangnya dari Adik Dev. Kalina, hari ini aku mau jawab pertanyaan Kalina. Jawaban yang pertama adalah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Yang kedua Petrus. Yang ketiga, hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Bye-bye. Adik Dev begitu semangat ya ikut acara sekolah minggu. Dan siapakah pemenang terakhir? Pemenang keenamnya yaitu Adik Aslan. Hai, saya Aslan. Saya mau jawab pertanyaan Kak Tina. Pertama, 5 roti dan 2 ikan jadi banyak. Pertanyaan kedua, Petrus. Pertanyaan ketiga, hai orang yang kurang percaya, mengapakah kau bimbang? Bye-bye. Harapan Kalina semoga pemenang-pemenang ini harus lebih semangat lagi ya. Dan buat adik-adik yang lain yang mau mengikuti kuis Alkitab, caranya gampang saja. Duduk manis, mendengarkan cerita, dan setelah itu akan ada pertanyaan. Adik-adik tinggal mengirim jawabannya di WhatsApp Kalina, oke? Nah, Kalina tunggu jawabannya. Oke, kita langsung saja ya untuk nyanyi bersama. Dan kali ini kita akan nyanyi lagu baru lagi. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu kita sudah belajar dan mereka mau memberikan terbaik buat Tuhan dan juga buat adik-adik yang ada di rumah. Untuk itu, bagi adik-adik yang mau nyanyi bersama, boleh langsung saja kita berdiri bersama dan kita nyanyi pakai gerakan. Ayo, kalian mau lihat siapa-siapa aja sih yang mau nyanyi pakai gerakan? Ayo kita nyanyi bersama yuk. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory,
kan? Wah, Kalina aja nyanyi pakai gerakan. Wah, Kalina nggak sabaran nih. Minggu depan kita nyanyi lagu apa lagi ya? Nah, untuk itu bagi adik-adik yang mau mengikuti nyanyi bersama, boleh langsung dikasih tahu ke Kak Lina ya, biar kita belajar lagu baru bersama. Oke, kita langsung saja untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik siap duduk manis dan kita mendengarkan cerita ya. Karena di akhir dari cerita akan ada pertanyaan buat adik-adik yang ada di rumah. Ayo, siapakah kali ini yang menjadi pemenang pertama? Nah, kali ini yang akan membawakan cerita sekolah minggu yaitu Kak Niat, ada Cek Cindy, dan juga ada Kak Desri. Wow, kira-kira ceritanya apa ya? Oke, kita hitung sampai 3, kita panggil Kak Niat ya. 1, 2, 3. Kak Niat. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa kembali bersama dengan Kak Niat, bersama Kak Cindy, dan juga bersama Kak Desri di acara Sekolah Minggu GBIA Grafe. Wah, adik-adik tadi semangat sekali lokasinya, Desri bernyanyinya. Wow, good semuanya. Tapi jangan lupa juga harus semangat mendengarkan firman Tuhan supaya adik-adik juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Wah, sebelum kita mendengarkan cerita sekolah minggu yang sangat seru, kita mau membuat game dulu. Kita mau main game apa? Jadi penasaran kan? Kalian mau bikin game apa sih hari ini? Kasih game apa ya? Wah, Kak Desri penasaran ya. Oke, dan gamenya adalah kata Petrus. Kalau misalnya ada kata Petrus, Kak Cindy, Kak Desri juga harus ikut gerakannya. Iya. Tetapi kalau misalnya tidak ada kata Petrus, Kak Cindy, Kak Desri nggak boleh ikut. Nah, kita tes siapa yang benar-benar fokus ya, apakah Kak Cindy atau Kak Desri. Dan juga adik-adik boleh ikut ya. Dan kita mulai saja gamenya. Ya. Oke, kata Petrus bernyanyi. Kata Petrus turunkan tangan. Kata Petrus angkat kepala. Senyum. Kakak Desri sudah senyum. Oke, sekali lagi ya. Kata Petrus angkat tangan kanan. Kata Petrus turunkan tangan. Angkat tangan kiri. Wow, sepertinya masih mantap ya. Angkat kaki kanan. Kakak Desri lagi yang salah. Oke, jadi di ronde ini yang menangnya adalah Kakak Cindy. Jadi adik-adik harus fokus ya mendengarkan cerita. Jadi kakak-kakak akan membawakan cerita apa ya hari ini? Pasti penasaran kan Kak Cindy? Ya kira-kira cerita apa ya? Wah, daripada penasaran, adik-adik harus ikuti dengan baik dan juga serius. Oke, mari kita saksikan ceritanya. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, Petrus dan murid-murid lainnya mulai memberitakan kabar baik, yaitu kabar tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Mereka mengajar firman Tuhan dengan baik tanpa mengenal lelah. Nah, hasil dari pemberitaan itu, banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan mau menjadi anak Tuhan. Adik-adik, mereka mengumpulkan orang-orang percaya itu di suatu tempat dan juga Petrus mengajar mereka untuk saling bekerja sama, untuk saling membantu dan juga hidup jujur di mata Tuhan. Karena itu semua Tuhan senang. Adik-adik, mereka berlomba-lomba untuk menjual apapun yang mereka miliki, menjual tanahnya, menjual emasnya, menjual ladangnya, dan apapun itu juga. Pak Petrus, ini hasil penjualan lomba dan kambing saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Puji Tuhan. Aku juga Pak Petrus, ini ada uang
memberkati dan juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat itu juga datanglah seorang bapak bernama Yusuf yang disebut Barnabas. Ia adalah seorang yang baik hati dan jujur. Tuanku Petrus, ini semua hasil dari penjualan ladangku semuanya. Ini semua uangnya saya berikan kepada Tuhan. Saya senang memberikannya Tuhan, karena saya yakin Tuhan pasti mempergunakannya untuk hal yang baik. Puji Tuhan, Tuhan sangat senang dengan pemberianmu karena Engkau telah memberikan semua harta milikmu untuk membantu saudara-saudara. Engkau sangat baik hati dan jujur. Tadi si Yusuf itu, dia dipuji-puji loh sama semua orang. Karena Yusuf jujur, maka semua orang sayang, semua orang puji dia, dan Tuhan pun sayang. Karena Tuhan sayang kepada orang jujur. Wah, ternyata ada juga yang mau seperti Yusuf. Mereka ingin dipuji juga. Mereka ini adalah suami istri, yaitu Bapak Ananias dan Safira. Bapak Ananias dan Ibu Safira membicarakan apa yang akan mereka jual dan serahkan kepada Rasul Petrus. Kita tapi punya apa ya Bu untuk dijual? Ya, emas. Kita nggak ada, kita udah jual kemarin Bu. Gimana ya? Terus sapi, kita udah potong kemarin, kita makan. Ya Bu, kita juga harus bisa dipuji kan, seperti Yusuf. Kayak seperti tadi, masyarakat itu memuji-muji Yusuf. Iya benar Pak. Tapi kita punya apa ya? Kalau kita mau jual emas, kita nggak punya emas. Kalau kita mau jual rumah, rumah kita tinggal satu. Kira-kira mau jual apa ya? Supaya kita dipuji sama seperti Yusuf. Oh iya Pak, kita ada tanah. Bisa kita jual tanah itu? Betul Ibu, kita jual aja tanah kita. Ayo Bu. Pak, kita jual. Iya, Ayo. supaya kita bisa dapat uang banyak Bu. Iya. Dan setelah itu kita berikan kepada Tuhan, tapi supaya kita dipuji juga Bu. Benar sekali Pak. Ya kan? Ayo kita jual tanah kita. Tanah. Siapa yang mau beli tanah? Ayo dibeli tanahnya. Bisa buat pohon, makan pisang, enak loh. Makan rambutan, apalagi makan durian. Wow, siapa yang mau? Sekarang bisa juga dibikin rumah. Rumahnya bisa besar sekali. Ayo dibeli tanahnya. Hah? Ada jual tanah ya? Betul Ibu. Ayo Ibu mau beli tanah. Iya, bagus ya tanahnya? Bagus Ibu, pasti Ibu suka deh. Wow, berapa ya harganya? Nah, harganya 100 juta. Wow, 100 juta ya, dan tanah juga bagus. Wah, kalau gitu saya beli deh tanahnya. Oh, baik Bu. Eh, Silakan Bu, ini tanah sudah menjadi milik Ibu. Semoga Ibu suka ya. terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Kita banyak banget Bu. Oh iya, uang kita banyak sekali. Bu, apakah kita berikan semuanya kepada Rasul Petrus? Jangan Pak, kita tahan aja sebagian. Kita berikan sebagiannya kepada Tuan Petrus. Kita pakai sebagiannya beli makanan yang paling enak. Kita pakai belanja. Tapi kalau kita ketahuan bagaimana Bu? Kalau kita Tidak apa-apa Pak, kan cuma kita berdua aja yang tahu. Mereka nggak tahu. Gimana Pak? Apakah Bapak setuju? Baiklah kalau begitu, saya akan datang kepada Rasul Petrus dan memberikan setengahnya saja ya Bu. Iya betul Pak. Baiklah, Ibu simpan ya. Iya, Hanya Pak. Jangan beritahu siapa-siapa ya Bu. Ini cuma kita doang yang tahu. Sih nggak ya? Kalau aku kasih, aduh, jahat sekali hatiku ini. Aku takut ketahuan. Aku takut juga berdosa. Tapi aku juga pengen makan enak sih. Setengahnya saja deh kalau begitu. Bapak Ananias dan Safira lupa bahwa Tuhan yang melihat mereka. Mereka lupa bahwa berbohong itu dosa dan bila berbohong nanti akan mendapat masalah.
Bapak Ananias pun pergi membawa sebagian uang itu dan menyerahkannya kepada Bapak Petrus. Halo Rasul Petrus, ini uang yang saya dapatkan dari hasil penjualan tanah saya. Semuanya, ini uang saya berikan untuk semua orang yang membutuhkan. Ini sudah semua loh Pak, silahkan diterima Pak. Pak Ananias, apakah ini sudah semuanya? Sudah semuanya. Sudah semuanya saya berikan Pak. Apakah benar semuanya? Iya, benar, semuanya sudah saya berikan. Pak Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Kalau kamu tidak menjual tanah ini, itu terserah kamu, itu semua hak kamu. Tapi, mengapa kamu membohongi Tuhan? Kamu bisa membohongi manusia, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Karena engkau sudah berbohong, maka kamu akan menerima hukumannya. Apa yang terjadi? Dia mati kah? Atau karena dia berbohong ya? Ini saya takut, saya tidak mau bohong. Iya benar. Saya nggak mau juga berbohong. Saya mau berkata jujur. Saya juga takut. Orang-orang muda membungkus mayat Bapak Ananias dengan kain dan membawanya keluar serta menguburkannya. 3 jam setelah kejadian itu, istrinya yaitu Ibu Safira datang. Dia belum mendengar apa yang terjadi dengan suaminya. Kok Bapak lama sekali ya pulangnya? Kira-kira apa yang terjadi? Jangan-jangan dia sudah ketahuan sama Petrus. Udahlah. Saya usul aja. Ibu Safira pun menyusul suaminya. Apakah yang akan terjadi dengan Ibu Safira ya? Apakah dia ketahuan bohong? Dan jika ketahuan, apakah yang akan terjadi? Pak Petrus, di mana suami saya? Apakah suami saya sudah mengerahkan hasil penjualan kami semuanya sama Pak Petrus? Engkau tidak mengetahui apa yang terjadi dengan suamimu? Bu Safira, apakah saya boleh bertanya sesuatu kepada Ibu Safira? Tentu saja, Pak. Apakah benar semua kalian sudah serahkan hasil penjualan tanah kalian? Benar, Pak Petrus. Sekali lagi saya bertanya Bu Safira, apakah benar semuanya kalian serahkan hasil tanah kalian? Ya, benar Pak Petrus. Kami serahkan semua hasil penjualan tanah kami. Bu Safira, kenapa engkau berdua sepakat untuk membohongi Tuhan? Engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan suamimu. Suamimu baru saja diangkat oleh anak-anak muda menuju pemakaman. Karena engkau sudah membohongi Tuhan, engkau tidak berkata jujur, maka kamu akan mendapat hukuman dari Tuhan. Seketika itu juga Ibu Safira jatuh ke lantai dan mati. Berita itu tersebar dengan cepat dan semua orang di jemaat itu tahu apa yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Mereka berdua mati karena berbohong kepada Tuhan. Orang-orang yang melihat dan mendengar kejadian itu takut dan tidak berani berbohong lagi. Sehingga kamu mati karena akibatnya Ibu Safira. Ibu Safira akhirnya dikuburkan bersama dengan suaminya Ananias. Adik-adik, begitulah akibatnya kalau berbohong, pasti mendapat masalah besar. Yang seharusnya mereka tadi mendapat pujian
malah mati. Demikian juga kita tidak boleh bohong, sebab kalau bohong kita pasti mendapat masalah. Kita tidak dipercaya oleh orang tua, kita tidak dipercaya oleh orang lain, teman-teman kita juga menjauhi kita, kan gak enak rasanya. Kalau misalnya kita pernah bohong, maka mulai dari sekarang kita tidak boleh berbohong lagi. Kita harus berkata jujur. Kalau benar kita harus katakan yang benar. Kalau salah kita katakan tidak. Nah, apalagi sekarang adik-adik banyak belajar online di rumah. Kalau misalnya guru memberikan tugas kepada adik-adik semuanya. Misalnya, ibu guru berkata kepada Ellen, nanti tugasnya dikerjakan ya. Iya bu, pasti bu saya kerjakan. Tahu-taunya Ellen tidak kerjakan. Dia malah bermain. Terus gurunya tanya, udah dikerjakan belum? Terus Ellen jawab, sudah bu, padahal belum dikerjakan. Apakah Ellen berkata jujur atau tidak? Adik-adik yang berkata bohong, jawabannya adalah benar. Contoh kedua, misalnya mama suruh kita, atau misalnya mama suruh ceria nih. Ceria, nanti tolong jagain adik ya. Oke mama, nanti saya akan jaga adik. Dan ceria, jaga adiknya dengan benar. Dan ketika mamanya pulang, ceria, apakah tadi jaga adik dengan baik? Iya mama, saya jaga dengan baik. Apakah ceria berkata jujur atau bohong? Ya benar sekali, berkata jujur. Nah, satu contoh lagi nih, kalau misalnya papa mama menyuruh kita untuk pergi sekolah minggu, terus papa mama nasihatin kita, nanti kalau sudah sampai di sekolah minggu harus fokus dengar cerita ya, gak boleh colek teman, gak boleh ngobrol di saat dengar cerita. Tiba-tiba adik-adik di sekolah minggu bukannya mendengar gurunya cerita, tetapi malah ngobrol. Tadi kamu makan apa ya? Tadi kamu kesini sudah makan belum? Jadi bahasnya bahasnya yang lain, bukan dengar firman Tuhan. Nah, papa mama tanya sampai di rumah, tadi sudah dengarkan firman Tuhan dengan benar, dengan baik? Jawabnya sudah, padahal tadi di sekolah minggu ngobrol. Apakah itu berkata jujur atau bohong? Nah, yang menjawab bohong itu benar. Jadi adik-adik sekarang udah tahu contoh orang yang berbohong seperti Bapak Ananias dan Safira. Jadi kita tidak boleh meniru mereka, sebab kalau meniru mereka nanti kita akan mendapat masalah. Adik-adik, mulai dari sekarang kita harus berkata jujur, kita harus menyenangkan Tuhan seperti jemaat waktu itu. Nah, adik-adik pasti udah dengarkan cerita ya. Bagi siapa yang udah mendengarkan cerita dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan mengirimkan videonya akan mendapat hadiah. Wow, pasti semuanya pengen kan? Jadi dengarkan pertanyaannya dengan baik ya. Pertanyaan pertama, siapakah yang berbohong dalam cerita ini? Pilihannya A. Petrus, B. Yusuf, C. Ananias dan Safira. Adik-adik bisa pilih ya, A, B, atau C. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah yang berkata jujur bahwa ia benar menyerahkan semua hasil penjualan ladangnya kepada Petrus? Pertanyaan ketiga nih, yang terakhir nih. Apa yang dijual oleh Ananias dan Safira? Wow, pertanyaannya cuma 3. Jadi bagi siapa yang sudah menjawab, segera mengirimkan
videonya ke WhatsApp Kalina. Siapa yang mengirimkan video duluan, dialah pemenangnya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Oke, anak Tuhan tak boleh bohong. Kita nggak boleh bohong, berarti kita harus apa, Kak Cindy? Harus jujur. Betul sekali. Oke, karena bohong itu adalah Dosa. Oke, sekarang kita mau berdoa, minta Kak Cindy pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan cerita, juga kami telah mendapat pelajaran yang baru Tuhan, bahwa kami harus berkata jujur dan tidak boleh berbohong kepada siapapun ya Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa berkata jujur kepada orang mama, papa, adik, kakak, teman, semuanya Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik semuanya, demikianlah cerita sekolah minggu kita hari ini. Jangan lupa hari Minggu dengarkan terus dengan semangat. Baik, akhir kata Kakak Niat, Kakak Cindy, dan juga Kakak Desri mengucapkan selamat pagi dan Maranatha. Bagaimana adik-adik? Ceritanya bagus kan? Wah, Kalina nonton aja. Ternyata Tuhan tidak suka sama anak-anak yang suka bohong. Tuhan tidak suka sama anak-anak yang gak mau jujur. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang setiap hari Minggu kita dengar cerita firman Tuhan, itu berarti semakin hari anak-anak sekolah minggu harus lebih dekat kepada Tuhan. Jadi kalau adik-adik yang mau dekat kepada Tuhan, ingat, tidak boleh berbohong, harus jujur, dan juga tidak boleh asal menuduh orang ya. Kalau misalnya kita buat kesalahan, kita cepat-cepat mengaku, saya yang buat kesalahan. Ingat ya, Tuhan Yesus nggak suka sama anak-anak yang tukang bohong. Kalau misalnya tukang bohong terus, nanti sama kayak Bapak Ananias dan Ibu Safira. Yang pada akhirnya karena mereka berbohong, tidak jujur, pada akhirnya apa? Mereka jadi mati langsung. Waduh, kasihan sekali ya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Di sini siapa yang mau jadi sama seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira? Angkat tangan. Hah? Semua pada nggak mau. Kalina juga nggak mau kayak Bapak Ananias dan Ibu Safira. Kita harus menjadi anak yang benar-benar takut akan Tuhan ya. Harus menjadi anak yang taat di rumah, berarti harus dengar-dengar papa dan mama. Apa yang diperintahkan oleh papa dan mama, adik-adik di rumah harus mengikutinya. Oke. Wow, ceritanya bagus ya. Dan ternyata acara sekolah minggu kita berakhir sampai di sini. Kalina mengucapkan terima kasih ya buat adik-adik semua yang sudah mengikuti acara sekolah minggu. Harapan Kalina semoga adik-adik yang di rumah semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan terima kasih juga buat papa dan mama yang sudah meluangkan waktu buat anak-anaknya untuk mengikuti acara sekolah minggu. Wah, tentu harapan kita semua anak-anak sekolah minggu kita ke depannya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga mereka dapat mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Jadi, kalau bukan kita yang membimbing mereka dari sekarang, tunggu siapa lagi? Untuk itu, sebagai orang tua, ayo ramai-ramai kita buat anak-anak kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Oke, akhir kata saya Lina Dadi mewakili seluruh kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha. Bye-bye.